balik lagi dengan aku di sini dan kali ini aku ditemani oleh Ibu Eliza Oktavianti Rogi. Beliau ini seorang ketua umum dari Potats. Potats apaan nge? Potats adalah Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Nah, ini adalah salah satu komunitas di Indonesia untuk orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, specifically Down Syndrome. Jadi yuk kita kenalan. Tapi sebelum itu kita tanya dulu sama Ibu, apa harapannya dia? Halo, selamat datang Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya untuk hadir ke Hopcast ini. Seperti biasa, semua narasumber saya yang datang biasanya saya kasih kertas dulu untuk tulisin hope-nya dia. Hope-nya ya? Iya, dan nanti pas udah mau ending of the Hopcast, kita baru reveal. Boleh. Oke. Ya. Ya, aku kasih dulu pen sama ininya, kertasnya. Silakan Bu. Siap. Semoga nggak kepanjangan ya. Banyak harapannya dengan. Banyak banget. Baik, terima kasih. Iya. Thank you. Sama-sama. Kita simpan lagi. Oke. Baik, Ibu Eliza mungkin boleh diceritakan dulu nih gimana bisa sampai Ibu memutuskan untuk membuat komunitas ini dari awalnya. Sebenarnya saya bukan yang membuatnya, saya bukan founder, tapi saya adalah yang sekarang sebagai ketua umum dari yayasannya sejak tahun 2022 gitu. Oke. Nah, tapi mengenai Potas sendiri berdiri itu awalnya di awal tahun 2000-an. Sebenarnya Potas itu berdiri karena adanya kebutuhan para orang tua yang waktu itu punya anak dengan Down Syndrome. Mereka merasa membutuhkan info tentang Down Syndrome. Apa itu Down Syndrome? Bagaimana membesarkan anak dengan Down Syndrome? Terus bagaimana saya mendapatkan dukungan untuk membesarkan anak saya gitu. Yang tahun itu kan sulit sekali didapat. Internet mungkin masih sangat jarang, medsos belum ada. Jadi kayaknya orang tua tuh merasa sendiri gitu berjuang untuk anaknya. Dari situlah 3 orang Ibu Noni Fadila, Ibu Elia Gustiani dan juga Ibu Aryati Supriyono sepakat mendirikan Potats sebagai wadah parent support group buat orang tua yang punya anak dengan Down Syndrome. Itu tanggal 28 Juli tahun 2003. Pas banget nih 2 hari besok Potats ulang tahun yang ke-21 gitu. Congratulations. Oke. Ibu kalau misalnya boleh nih dikasih tahu buat kita yang mungkin awam banget nggak tahu apa-apa tentang Down Syndrome, mungkin kayak tanda-tanda awal anak-anak Down Syndrome atau mungkin parentsnya juga bisa mendapatkan informasi ini untuk apa ya, double make sure. Biasa kan parents bisa kayak ada feeling gitu ya, oh kayaknya anak aku berkebutuhan khusus dan kemungkinan ini gitu. Mereka bisa dapat informasinya di mana gitu dan tanda awalnya apa? Ya, sebenarnya untuk anak dengan Down Syndrome dari mulai sejak bayi itu sudah terlihat karena memang mereka memiliki ciri-ciri yang khusus, yang spesifik gitu, yang orang awam pun bisa melihat. Di antaranya ciri-ciri fisiknya dari matanya. Kalau dulu istilahnya mata mongoloid ya, di mana matanya agak miring dan sudutnya tuh agak ketarik ke atas gitu. Kemudian juga dari segi hidungnya, mereka tuh nggak punya batang hidung, pesek banget ya. Jadi karena batang hidungnya tidak ada, jadi memang hidungnya pesek. Kemudian juga jarak matanya jauh antara kedua mata. Kemudian juga garis tangannya juga berbeda. Kayak kita kan ini garis tangannya nih keputus ya. Mereka tuh kayak garis lurus begini. Itu ya. Itu. Kemudian juga kalau bayi itu di leher seperti ada penumpukan gitu, cairan gitu. Kemudian juga dari segi telinganya, kepalanya juga memang memiliki ciri-ciri yang khas gitu, yang berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Jadi sebenarnya deteksi itu bisa dilakukan di awal ketika dia dilahirkan, ketika sudah lahir gitu. Tapi memang untuk lebih memastikan itu kita ada namanya tes kromosom. Di situ bisa diperiksa untuk memastikan apakah memang bayi itu Down Syndrome atau bukan. Dan juga diketahui jenisnya Down Syndrome-nya tipe apa. Seperti itu. Apakah saat masih di kandungan juga sudah bisa dites? Atau harus sudah lahir dulu? Enggak, bisa. Jadi teknologi sekarang itu memungkinkan buat kandungan itu, terutama yang misalnya kehamilan resiko tinggi ya. Misalnya ibunya hamil pada usia-usia di atas 35 tahun, atau mungkin punya riwayat Down Syndrome sebelumnya, itu bisa dilakukan deteksi namanya NIPT, Neo-Invasive Prenatal Test. Di situ jadi diambil cairan dari darah ibunya, itu bisa dilakukan pada usia janin 10 minggu. Itu bisa diambil darahnya, kemudian dicek apakah ada
dugaan gitu ya kelainan kromosom atau tidak, itu bisa dilakukan. Dan beberapa yang gabung di potas itu adalah yang pada masa hamil sudah ketahuan tuh anaknya Down syndrome DS, mereka gabung ke potas itu ada. Iya, karena aku merasa kalau memang dari masih kandungan sudah bisa dideteksi, Iya, parentsnya bisa lebih siap betul. pada Iya. saat melahirkan, udah tahu what to do gitu. Iya, Iya. mempersiapkan mental, kemudian juga bisa mengintervensi gizi lebih diperhatikan, kemudian juga resiko-resiko untuk untuk kondisi yang lebih berat itu bisa diminimalisir. Oke, dan aku suka banget ada beberapa parents di House of Hope ini, Iya. memang anaknya dengan Down syndrome, tapi karena udah tahu dari awal, jadi dari kecil pun udah dipush untuk aktif, untuk suka olahraga. Iya. Karena memang tendensinya ya teman-teman, kalau anak-anak Down syndrome itu banyak yang kelebihan berat badan ya Bu. Iya. Sebenarnya kelebihan itu biasanya justru pada saat mereka remaja dewasa. Karena umumnya kalau baru bayi itu justru berat lahirnya itu sangat-sangat rendah gitu ya. Karena memang kan mereka terlahir dengan kondisi hipotonus, di mana semua ototnya itu lemah, termasuk juga otot menelan, menghisap. Jadi mereka itu memang di bayi-bayi itu agak sulit untuk bisa makanan masuk. Belum lagi potensi untuk alergi juga tinggi. Jadi umumnya tuh lahir dengan berat lahir rendah, susah naik berat badan, bahkan kadang ada yang pakai NGT selang itu. Tapi begitu mereka udah mulai remaja dewasa, resiko untuk obesitas itu lumayan tinggi gitu. Karena dari usia balitanya nggak di-push untuk ayo rajin gerak gitu, karena tahu agak secara ototnya lemah, nggak di-push untuk ayo latihan gitu. Jadi makanya pas dia remaja gede. Tuh, karena umumnya mereka suka yang gini, jadi mungkin pola ya. Mereka suka yang manis-manis tuh. Gitu. Dan memang saat ini kecenderungannya ketika makin besar itu sudah mulai makin malas beraktivitas gitu. Jadi mungkin itu ya udah kurang gerak, terus konsumsi yang manis-manis tinggi gitu. Jadi memang sekarang juga salah satu edukasi kami ke orang tua juga tadi untuk pola makan dan juga untuk banyak aktif kegiatan supaya mereka juga terus terstimulasi dan tadi menghindari yang semacam obesitas. Tapi dari yang Ibu lihat selama ini, banyak ya anak-anak Down syndrome tuh nggak hanya obesitas, tapi penyakit-penyakit lain kayak diabetes, high blood pressure, gitu-gitu. Banyak memang ya Bu? Iya, sebenarnya kalau dibilang banyak sih kita belum melakukan penelitian secara pasti. Cuma dari beberapa teman-teman aja yang anaknya udah remaja dewasa itu udah mulai tuh yang gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu. Jadi memang ya salah satunya memang tadi ya ada resiko-resiko mereka mengalami masa degeneratif yang lebih cepat gitu kan. Ya tadi yang harusnya mungkin kalau orang-orang pada umumnya tadi diabetesnya dan kolesterolnya itu mungkin nanti kalau anak kita tuh kayaknya 23, 24 udah mulai tuh harus lebih aware gitu. Oke. Saya juga dengar nih kalau ada anak yang bernama Zakira didiagnosis dengan Down syndrome. Iya. Apakah benar Bu dengan adanya Zakira ini menggerakkan hati Ibu untuk bergabung dengan Potats? Iya, Zakira itu putri saya, sekarang umurnya mau 14 tahun bulan depan. Oke. Iya, Zakira itu memang ketahuannya memang sejak lahir ya, Down syndrome. Sejak lahir? Sejak lahir, sudah ketahuan Down syndrome dan saya juga saat itu langsung memeriksakan tadi tes kromosom kita lakukan dan memang betul bahwa dia itu Down syndrome. Itu umurnya pas dia umur 25 hari. Dan pada saat dokter genetiknya menyampaikan hasil bahwa dia itu memang Down syndrome, itu juga dokter menyampaikan, ini loh Bu, Pak, ada komunitas orang tua buat anak Down syndrome namanya Potats. Gitu. Jadi akhirnya dikasih nomor kontaknya ketuanya. Gitu. Jadi akhirnya beberapa hari kemudian setelah saya melewati proses penerimaan yang sulit itu, jadi udah lebih berdamai dengan hati gitu menerima kondisi Zakira, saya memberanikan diri untuk menghubungi Potats itu. Di situ langsung bertemu dengan Ibu Noni, founder sekaligus ketua umumnya, lalu mendapatkan semangat lah, diberi semangat gitu ya bahwa anak-anak ini istimewa, mereka juga karunia Tuhan yang perlu kita syukuri. Itulah awal saya berkenalan dengan Potats gitu. Kemudian setelah itu mulai kan dulu zaman saya tuh nanti ketuaan ya, zamannya milis-milis gitu kan, gitu. Jadi komunikasinya lewat mailing list itu gitu. Kemudian disitulah saya merasakan oh ternyata nggak sendiri loh.
Jadi dan akhirnya saya memutuskan, oh ya saya harus nih bergabung di sini karena tadi merasakan ada support dukungan di luar keluarga. Ya udahlah saya bergabung di Potas, mengikuti kegiatan-kegiatannya, ada kopdar-kopdar, terus juga ada event-event besar saya ikuti. Sampai kemudian tahun 2019 diajak untuk aktif di kepengurusannya sampai 2022 diamanai sebagai ketua umum. Itu ya keterlibatan saya di Potas. Oke, jadi menurut Ibu komunitas-komunitas seperti Potas ini sangat bermanfaat, sangat berguna ya? Iya, sangat-sangat penting ya. Ini yang ngomong bukan saya aja gitu, tapi juga orang tua yang sudah bergabung. Jadi kan memang apalagi di awal saat penerimaan bahwa ya kita tahu anak kita Down syndrome, pastilah semua orang tua merasakan keterpurukan yang dalam. Gitu. Nah di sini komunitas itu sangat penting membantu kita untuk mempercepat proses move on kita. Gitu. Karena sekali lagi kita ketemu banyak orang yang punya perjuangan yang sama. Dan bahkan kalau kita lihat lagi ada anak-anak yang lain yang Down syndrome tapi juga lebih berat kondisinya. Jadi semacam bersyukur ternyata yang saya alami itu nggak apa-apa dibandingkan dengan dia gitu. Dan kami juga di Potas itu kan jadi akhirnya sharing informasi gitu kan. Nggak mungkin lah kita bisa dapat semua dengan usaha sendiri. Tapi kita saling informasi dan juga saling menyemangati sebenarnya. Dan juga ketika Zakira besar jadi banyak kegiatannya gitu. Nggak cuma di rumah tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk Zakira bisa mengembangkan diri. Jadi memang terasa sekali sangat membantu saya sebagai orang tua. Amazing. Ada nggak Bu momen atau kisah yang inspiratif yang bisa dibagikan ke Hope People yang Ibu udah alami dalam komunitas yang memperlihatkan nih pentingnya dukungan komunitas bagi orang tua? Momen apa ya? Banyak sekali sih sebenarnya, kebanyakan mengharukan lah ya. Tapi mungkin bisa ditandai ini. Saya kalau melihat beberapa ibu ya, ibu-ibu yang masih muda-muda, kemudian anak pertamanya Down syndrome, dan belum lagi kondisi-kondisi terlahir dengan membawa penyakit-penyakit berat. Itu saya rasakan luar biasa ya, ketegaran dari orang tuanya ya. Ya di saat tadi dia juga sebenarnya masih struggle untuk berdamai dengan dirinya, tapi harus fokus ke anaknya memang yang kadang-kadang berjuangnya antara hidup dengan mati gitu, dengan penyakit berat yang dialami. Dan itu banyak sekali yang anggota kami yang mengalami itu. Yang begitu lahir harus bayinya langsung di NICU sampai berbulan-bulan itu ada. Dan itu saya suka ampun sebegitu beratnya ya perjuangan yang dia hadapi gitu untuk anaknya gitu. Dan itu membuat kita jadi ya memang ya tidak salah lah ketika orang itu diamanahi anak dengan Down syndrome gitu. Ya Tuhan sudah menyiapkan dia bahu yang kuat ya untuk menerima amanah itu. Itu hal-hal yang kayaknya karena mungkin saya merasa Zakira itu ketika lahir itu penyakitnya sih ada jantung bawaan tapi tidak sampai berat yang mengharuskan dia harus berbulan-bulan dan juga antara hidup dengan mati ya. Tapi melihat mereka saya merasa jadi luar biasa gitu, jadi cerminan gitu. Gak usah banyak mengeluh karena orang tua lain banyak yang kondisinya lebih berat. Kemudian kayak sekarang nih banyak ibu-ibu yang mungkin seharusnya usianya sudah tua, yang harusnya prosesnya dia menimang cucu, kemudian menikmati masa tua tapi ternyata masih berjuang. Memang kan anak-anak kita kan memang belum bisa untuk sendiri-sendiri kemana-mana. Mau nggak mau harus ditemani oleh pendamping dan juga terutama orang tuanya. Jadi banyak tuh ibu-ibu yang sudah tua masih tekun loh. Naik kendaraan umum dari mana ke mana untuk mengantarkan anaknya yang magang, yang bekerja, yang berkegiatan gitu. Yang mungkin seharusnya kayak itu usia ibu saya yang sudah menikmati masa tua dengan tenang, tapi ternyata harus berjuang untuk anaknya. Itu juga kadang-kadang jadi ya luar biasa gitu. Emang perjuangan tidak pernah selesai gitu ya untuk anak-anak kita bahkan dari dia lahir sampai ke dewasa gitu. Itu. Kemudian juga ada juga yang bikin tuh misalnya ketika orang tuanya udah nggak ada salah satunya. Kadang kita mikirin ya dengan adanya orang tua juga hidupnya tuh berat anak itu. Terus sekarang udah kehilangan orang tua. Kadang-kadang itu yang jadi bikin kita tuh jadi terharu gitu bagaimana anak ini bisa survive ya dengan kondisi yang tidak lengkap orang tuanya. Tapi kemudian berusaha untuk menguatkan hati sih bahwa Tuhan ini sudah memberi kita anugerah seperti ini. Pasti tidak akan dibiarkan sendiri. Itu yang jadi keyakinan gitu. Jadi hanya berdoa supaya banyak sehatnya, banyak sabarnya supaya bisa terus mendampingi mereka sampai masa kemandirian mereka itu bisa terwujud. Itu aja sih Mbak. Iya. Oke, Ibu boleh nggak kalau kita kayak
flashback sedikit awal banget punya Zakira, tantangannya tuh apa Bu? Mungkin ada teman-teman yang ibu-ibu muda yang baru aja melahirkan and baby-nya ternyata dengan Down syndrome. Tantangan ibu tuh waktu itu apa dan gimana ibu handle it? Tantangan pertama terus ya tadi yang saya bilang, berdamai dengan hati. Karena kan pasti harapannya tuh anak-anak kita, anak-anak yang kita lahirkan itu sehat, sempurna lah. Lalu kemudian ternyata Down syndrome. Jadi memang proses menata hati karena pasti melalui proses sedih, menyalahkan diri sendiri, kecewa sama Tuhan gitu. Kenapa harus saya? Apa yang sudah saya perbuat sehingga kita bilang dihukum seperti ini gitu. Itu awal-awal gitu. Itu yang struggle terberat. Tapi kemudian bersyukurnya bahwa suami saya, partner itu sangat mendukung gitu. Meskipun suami saya itu awam tentang Down syndrome, tapi dia menyatakan bahwa saya siap menerima kondisi Zakira apapun. Itu luar biasa. Jadi saya merasa bahwa partner hidup saya itu ternyata satu suara gitu kan. Nah, kemudian tantangannya adalah gimana nih penerimaan keluarga besar gitu kan, karena kan saya dekat sama keluarga gitu. Ngomong ke nenek kakeknya Zakira, ke saudara-saudaranya gitu. Cuma saya tipenya memang tidak mau menyembunyikan. Jadi merasa bahwa keluarga harus tahu karena pasti nanti saya membutuhkan mereka untuk suatu saat. Jadi saya sampaikan kepada keluarga kondisi Zakira. Ternyata mereka semua juga nggak apa-apa gitu kan. Mereka juga menceritakan, saya kenal kok anak Down syndrome, bisa ini bisa itu gitu. Itu menguatkan. Jadi sebenarnya itu tantangan yang terberatnya gitu. Kemudian mungkin yang hal saya juga saat itu kan bekerja. Saya mengajar yang lumayan full day dari jam 6:30 sampai jam 3 atau nggak jam 4 sore. Gitu. Saya pikir rasanya saat itu udah pingin resign aja ya gitu kan. Karena merasa aduh ini bayi ini butuh kehadiran ibunya gitu. Iya. Tapi saat itu berpikirnya bahwa ya bekerja itu jadi salah satu memang yang sudah kita komitkan dengan suami untuk keluarga. Jadi nggak bisa memutuskan untuk resign. Jadi tantangannya gimana nih? Anak harus terapi tiap hari dan sebagainya. Jadi akhirnya berkompromi sama suami. Suami saya akhirnya pindah pekerjaannya jadi ngambil yang shift malam. Okay. Jadi ketika suami saya udah pulang pagi-pagi, dia langsung tuh bawa anak saya terapi. Jadi hari-hari itu suami saya yang bawa tiap hari anak saya terapi di klinik gitu. Jadi dia gitu. Barulah setelah saya pulang baru bersama dengan saya gitu. Jadi tadi ya bagaimana ketika kita kerja juga mengatur waktu biar tetap kita tuh bisa keberadaan kita tuh bisa bermanfaat buat anak. Itu ya tantangannya. Kalau sekarang Zakira udah besar, tantangannya tuh karena dia juga ya dia seperti anak-anak yang lainnya ya suka protes, disuruh juga suka nggak mau gitu kan, suka bantah juga. Jadi kadang-kadang sementara kan ketika kita mau jelasin kan memang dia terbatas ya kognitifnya. Jadi untuk hal apa gitu yang dia tuh kok harus begini-begini itu luar biasa gitu ngejelasinnya sama dia gitu, hal-hal yang sederhana cuma kan memang dia susah untuk mengerti. Saya rasakan tantangannya gitu. Dan mungkin yang terakhir konsistensi. Bagaimanapun memang butuh konsistensi buat anak-anak ini karena memang mereka belajar dengan cara pengulangan terus-menerus. Gitu. Iya. Jadi kalau kita nggak konsisten itu ya nanti anak dapatnya apa gitu. Dan itu saya rasakan susah. Susah gitu untuk konsisten, masih terus sampai sekarang ngingetin harus gitu. Iya. Oke, tadi tantangannya banyak sih memang, tapi pasti ada momen-momen yang bikin haru, momen-momen yang bikin it's all worth it. Ada Bu, bisa diceritakan ke Hope People? Iya, kalau yang bikin haru itu sebenarnya di awal-awal dia menjalani terapi sih ya. Masih merah, baru 1 bulan sudah ikut terapi, yang sama terapinya itu dipijit-pijit, dibolak-balik sampai memang selalu menangis tiap terapi gitu. Saya sering berkata dalam hati, anak saya gitu kan, untuk juga berjuang, tengkurap aja harus berjuang melalui terapi, untuk bisa angkat kepala, untuk bisa jalan untuk berjuang. Anak orang lain kayaknya santai, nggak pakai terapi juga dia akan mencapai proses itu. Anak saya harus melalui proses itu. Kadang-kadang suka ngebatin gitu ya. Sampai sebegininya gitu anakku sampai seperti itu. Kadang-kadang tiap terapi ada aja tuh perasaan feeling seperti itu ya. Merasa sampai kapan gitu kan anakku akan berjuang gitu. Itu seperti itu. Terus momen-momen ketika Zakira mulai bisa bicara itu juga bikin haru. Terus pernah juga waktu itu
Zakira dikasih kesempatan untuk jadi model gitu, jalan di catwalk gitu. Itu dia dengan luar biasa pedenya berjalan di catwalk pakai gaya-gaya gitu ala-ala dia. Itu luar biasa. Saya sampai ternyata anak yang dulu saya kira ya saya nggak banyak berharap ya, cukup dia sehat pada waktu itu. Yang penting dia sehat aja. Ternyata dia bisa mencapai hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu. Itu luar biasa. Saya ingat sama bapak saya yang sekarang udah nggak ada. Bapak saya itu dulu khawatir sama Zakira gitu. Saya suka bilang, suka ngedoa bahwa sekarang udah nggak ada ya. Jadi ternyata cucunya tuh bisa loh, pencapaiannya itu bisa di luar yang diperkirakan. Kadang momennya sedih aja bapak saya nggak sempat lihat itu gitu. Jadi sedih. Boleh loh Ibu, silakan. Apa pandangan Ibu tentang penerimaan masyarakat saat ini terhadap individu dengan Down syndrome di Indonesia? Iya, serius nih jadinya dia sekarang serius. Terasa ada bedanya nggak Bu setelah beberapa tahun ini? Iya, kalau kita tarik garis dari mulai Potas berdiri tahun 2003 sampai sekarang tuh sudah banyak sekali gitu perubahannya. Gitu. Jadi kan memang stigma itu begitu kuat ya. Penyandang Down syndrome dianggap sebagai individu yang cacat, yang nggak punya kemampuan apa-apa, mereka dianggap beban dan aib. Jadi itu yang memang melekat kuat di masyarakat. Dan salah satu juga yang mendasari Potas itu berdiri. Tapi dengan sekarang, dengan sejalan juga banyak orang tua yang sudah mulai untuk berani speak up gitu tentang anaknya, berani menceritakan tentang anaknya, kemudian juga mengikutkan anaknya di berbagai kegiatan, yang mau tidak mau akhirnya masyarakat lebih banyak melihat kondisi dengan Down syndrome ternyata kan mereka mampu. Nah itu luar biasa sebenarnya, penerimaannya jadi jauh lebih baik. Jadi Potas sendiri sekarang sudah banyak sekali komunitas, perusahaan, juga pelajar yang datang untuk mau dong main sama adik-adik, berkenalan, beraktivitas bersama. Kemudian juga mereka kasih kesempatan untuk kayak tadi jalan di catwalk, kemudian juga kesempatan untuk perform misalnya di hiburan. Itu kan menunjukkan penerimaan sudah lebih baik gitu. Jadi pandangan-pandangan itu sudah mulai bergeser. Kemudian juga bahkan yang terakhir juga dikasih kesempatan bekerja, untuk magang yang selama ini kayaknya bisa nggak sih, mungkin nggak sih anak Down syndrome itu bekerja gitu. Ternyata sekarang sudah ada. Jadi itu pencapaian yang ya luar biasa ya, menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin menerima keberadaan mereka. Jadi itu luar biasa, sudah jauh lebih baik kan. Iya itu salah satu memang yang dilakukan House of Hope Bu, supaya anak-anak ini bisa siap untuk bekerja. Menurut Ibu apa tantangan terbesar mungkin untuk parents gitu supaya kayak tadi kan parents tuh Ibu bilang harus jadi suara buat anaknya. Karena memang banyak banget kalau yang dulu-dulu anak-anak yang dengan kebutuhan khusus malah disimpan, diumpetin karena malu. Tapi ini parents justru harus jadi suara anaknya. Ini Ibu bisa semangatin parents gimana gitu sampein supaya parents kebuka matanya. Ya, sebenarnya ide utamanya adalah bahwa penyandang Down syndrome ini harus sering dimunculkan. Stigma di masyarakat itu terlahir karena pemahaman yang tidak tepat, yang salah. Dan karena taunya hanya dari sisi kekurangannya saja. Kelebihannya mereka tidak tahu. Nah, dengan sering memunculkan, otomatis masyarakat akan melihat bahwa ternyata di balik kekurangan, mereka ini juga punya kelebihan-kelebihan. Mereka sama seperti yang lainnya, bisa interaksi, bisa bergaul, bisa diberikan kesempatan, mereka juga bisa bekerja, mereka bisa sekolah dan sebagainya. Jadi idenya itu harus sering dimunculkan ke masyarakat. Karena itulah, dan kami juga begini, meyakinkan bahwa lingkungan yang baik itu akan membantu tumbuh kembang anak-anak kita. Itu yang kami selalu sampaikan ke orang tua. Gak mungkin anak ini selamanya akan di rumah terus, dia akan keluar. Dan ketika lingkungan itu bersikap baik, anak-anak ini akan bagus tumbuh kembangnya. Itu yang kita yakinkan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyuarakan pesan itu? Betul. Jadilah di kami di Potas itu senantiasa saling menyemangati. Untuk orang tuanya tidak segan-segan membawa anak-anaknya untuk keluar, interaksi dengan yang bukan Down syndrome gitu. Dan memang membutuhkan mental yang kuat gitu, karena pasti reaksi dan sebagainya itu ada aja. Tapi terus-menerus sering gitu, jadinya akhirnya bisa terbiasa gitu. Itu jadi yang sebenarnya kami yakini betul gitu, ke orang tua. Dan sekali lagi
memang masyarakat itu harus diperlihatkan gitu dengan Down syndrome yang berprestasi. Podcast itu juga fokus kepada anak-anak dengan talentanya. Kelemahannya pasti ada, tapi justru kelebihannya nggak tahu. Jadi kami dengan program-program kami memunculkan anak-anak dengan segala talentanya supaya masyarakat bisa tahu. Gitu sih. Iya, jadi memang tugas kita nih yang dewasa-dewasa cari tahu apa bisanya nih anak, kelebihannya apa. Iya. Karena mereka nggak bisa lakuin itu sendiri kan, harus dibantu. Betul. Oke, boleh ya Bu, nanti kapan-kapan House of Hope collab sama Potas gitu. Boleh banget. Kami justru membuka diri ya seluas-luasnya bagi pihak-pihak manapun yang mau kerjasama. Intinya mau meluaskan awareness kepada masyarakat. Siap. Siap, terima kasih. Iya. Ibu ada pesan khusus mungkin buat Hope People yang ingin disampaikan atau mungkin buat para parents yang baru aja nih tahu, oh anak aku ternyata Down syndrome. Iya. Untuk orang tua ya, orang tua yang baru saja dikaruniai anak dengan Down syndrome, saya percaya bahwa takdir Tuhan itu pasti baik. Termasuk ketika Tuhan mentakdirkan kita punya anak dengan Down syndrome. Itu semua sudah diperhitungkan. Gitu. Dan yakin bahwa ketika kita diberi amanah itu, Tuhan juga sudah menyiapkan seperangkat alatnya. Baik itu kesiapan kita, kekuatan kita, dan juga sekali lagi saya yakin bahwa kita tidak akan dibiarkan sendiri. Pasti akan banyak pertolongan kepada kita. Meskipun memang perjuangannya itu berat, sangat berat, menguras air mata dan sebagainya, dan mungkin perjuangan akan sangat panjang. Tapi yakin ketika kita melangkah gitu dengan keyakinan bahwa anak kita ini istimewa, berharga, dan mereka juga layak untuk hidup secara baik seperti yang lainnya, maka yakin bahwa jalan itu akan selalu menemukan kemudahan-kemudahan. Dan banyak orang yang akan support kita. Seperti itu. Amin. Bagus sekali message-nya. Terima kasih Ibu. Oke, sekarang udah waktunya aku reveal. Hope yang tadi ditulis oleh Ibu. Aku bacain ya Bu. Ya. Oke. I hope masyarakat dapat menerima keberadaan penyandang Down syndrome dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi individu yang berdaya. Amin. Mari kita berkolaborasi, Ibu. Ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk sama-sama. waktunya. Iya, terima kasih juga. See you next time, Bu. Insya Allah.